Ini adalah dasarnya kalau kita mau menggerakkan objek di 3ds Max. Jadi kita bisa gunakan ini select and move atau shortcutnya W. Lalu kita pilih objek mana yang akan kita pindahkan. Nah, setelah kita pilih, di sini kalau kita lihat akan ada namanya transform gizmo. Transform gizmo ini akan membantu kita untuk move objeknya. Misalnya ini kalau saya posisikan mouse-nya ada di X, sumbu X, maka bendanya dia hanya bisa bergerak sesuai sumbu X. Demikian juga kalau ini di sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, kalau kita mau gerakin diagonal misalnya X dan Z, maka ini kita bisa gerakkan objeknya, posisi mouse-nya ada di antara X dan Z seperti ini. Sedangkan kalau Y, nah seperti ini juga. Kalau X dan Y, nah posisinya begini. Sedangkan ini titik yang di tengah, kalau ini berarti kita bebas gerakannya X, Y, Z. Tapi hati-hati dengan posisi akhirnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan box yang ada di sini, ini koordinat. Jadi kita bisa klik drag, atau bisa juga kita ketik dengan angka yang pasti, misalnya 50. Ini 50. Nah, bisa juga slider panahnya ini kita klik, kita tahan, lalu kita geser. Bisa seperti ini, X, Y, dan Z. Oke, kemudian kalau kita tadi move ya, sekarang rotate. Rotate itu berarti shortcutnya E. E juga sama, X, Y, Z. Terserah kita butuh yang mana. Kita bisa seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang scale ini sedikit kompleks dan harus hati-hati, karena di sini kalau kita gerakan ini sumbu X, maka dia scale-nya seperti ini. Ini kalau sumbu Y, dan ini sumbu Z. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah scale ini pilihan ada select and uniform scale. Uniform artinya dia hanya di satu sumbu saja ya. Tapi bisa juga kita pakai ini ada select, kalau kita tahan. Nah, ini kan ada opsi yang lain. Ini namanya select and non uniform scale. Jadi kalau saya tekan ini X, nanti bisa kita scale-nya juga bisa lebih bebas ya. Sorry. Nah, kalau ini beda lagi. Ada select and squash. Ya, ini scale. Pastikan kita, oh ya tadi kalau kita mau skalanya X, Y, Z sekaligus, nah kita bisa seperti ini. Atau seperti ini. Nah, ini bisa dicoba sendiri apa bedanya, karena harus agak hati-hati menggunakan scale. Nah, khusus untuk rotate, kita bisa memanfaatkan ada namanya di sini angle snap toggle-nya. Kalau ini kita aktifkan atau pakai A seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di layar, kita bisa lihat ada ukuran yang berubah ya. Ini perputarannya setiap 5 derajat. Jadi kalau kita aktifkan angle snap-nya tadi pakai A, dia akan berputar setiap 5 derajat, baik X, Y, atau Z, semuanya dibatasi seperti itu. Jadi kita lebih terukur perputarannya. Kalau kita matikan, bisa dibandingkan ya, dia ada koma-komanya lah, lebih bebas seperti ini. Tapi kalau kita pengen lebih terukur, kita pakainya yang A. Oke. Nah, lalu untuk transform, kita juga bisa, selain kita select and move, select rotate, select and scale, kita juga
bisa gunakan operasi ini untuk membuat duplicate objek. Jadi sambil kita tekan tombol shift, kemudian objeknya ini misalnya saya geser, saya gerakkan. Nah, ketika ini dilepas, maka akan muncul pilihan ini, clone option. Ini saya copy dulu aja deh. Ini nanti ada bisa jumlah kopinya mau berapa, 1 atau 2, tergantung kebutuhan kita. Namanya juga bisa kita customize sendiri. Ini kalau udah di OK saja. Nah, bisa dilihat tadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, jumlahnya sama dengan jarak sama dan posisinya juga dia sama, tipikal. Itu kalau saya pakai move-nya hanya di sumbu Y seperti ini misalnya, geser sekian sambil tekan shift tadi kan, kemudian kliknya saya lepas mouse, maka bisa dilihat dia hanya 1 dan posisinya lurus seperti ini. Kalau mau ke atas ya tinggal copy di sumbu Z. Itu. Nah, ada perbedaan tadi ya. Kalau dilihat ada copy, ada instance. Nah, bedanya gini. Ini saya coba, yang ini tadi saya pakai copy, sedangkan ini akan saya ulang. Opsinya akan berbeda. Saya gunakan yang instance. Nah, kalau saya pakai instance, kalau diperhatikan di sini instance objek ditunjukkan dengan hurufnya ini terlihat lebih tebal tulisannya, nama bendanya. Sedangkan yang ini dia lebih tipis sekilas. Nah, yang paling membedakan adalah kalau ini saya objek yang kedua tadi pakai copy ya, saya ubah ukurannya di sini. Saya bisa klik drag. Lihat, yang berubah hanya satu objek ini saja. Ya, mau apapun itu dia hanya berubah sendirian. Tapi objek yang ketiga ini karena dia instance, coba kalau saya ubah tingginya. Nah, objek asalnya juga akan ikut berubah. Jadi ini sangat membantu kalau kita misalnya memang akan membuat satu benda, jumlahnya ada ribuan tapi jenisnya atau bentuknya sama semuanya. Nah, ini kita gunakan instance. Nah, cuma kadang-kadang setelah kita kayak tadi ya, saya pakai instance, oke. Ternyata di sini setelah saya ubah, saya pengen membedakan antara objek pertama dengan objek ketiga. Instance-nya ini kita bisa lepaskan. Jadi kita bisa klik kanan di layar, kemudian pakai namanya ini make unique. Nah, setelah kita klik make unique, maka posisi atau ukurannya diubah, tidak akan berpengaruh ke objek yang satunya tadi.